kabar nih teman-teman semua? Gimana nih rasanya pembelajaran online? Stres? Sama? Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, nama saya Ria Melati. Saya dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Institut Teknologi Sumatera. Kali ini aku mau cerita nih ke kalian tentang biokonservasi. Pasti belum semua dari kalian tahu tentang biokonservasi ini kan? Oke, kita akan membahas 6 poin berikut. Yang pertama, ada konservasi, selanjutnya ada biokonservasi, lalu ada keanekaragaman hayati yang terdapat di Sumatera, keempat, ada ancaman-ancaman yang terjadi terhadap biodiversitas, ada peraturan tentang konservasi, dan yang terakhir, ada contoh dari biokonservasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan biokonservasi? Yuk, disimak. Sebelum kita membahas biokonservasi, kita perlu tahu dulu nih apa itu konservasi. Konservasi atau conservation berasal dari bahasa Latin yang merupakan gabungan dari con yang artinya bersama dan serva yang artinya menjaga atau menyelamatkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa konservasi merupakan upaya memelihara apa yang kita miliki secara bijaksana. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt, seorang presiden Amerika periode 1901 sampai 1909. Nah, pada masa ini, pengertian konservasi sering diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Jadi, nggak cuma pengambilan keputusan aja ya, pemanfaatan sumber daya alam juga harus bijak. Loh, terus apa hubungannya kah sama biokonservasi? Oh, jelas ada hubungannya dong. Nih, menurut Primat dan Supriyatna, biokonservasi atau biologi konservasi merupakan cabang ilmu biologi yang dikembangkan secara interdisipliner untuk menghadapi berbagai tantangan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Tujuannya untuk mempelajari aktivitas manusia terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup spesies, mencegah kepunahan spesies, menjaga variasi genetik, melindungi dan memperbaiki komunitas biologi dan fungsi ekosistem terkait, serta mendokumentasikan seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sehingga biokonservasi ini memiliki hubungan dengan biodiversitas dan konservasi. Kehidupan itu sangat beragam, sehingga dikenallah istilah biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Untuk mempertahankan keanekaragaman ini, kita perlu melakukannya dengan konservasi dan biokonservasi. Makanya, penting untuk kita mengenal tentang biokonservasi. Ini nih beberapa dari keanekaragaman hayati di Sumatera yang wajib kita jaga. Jadi, gak cuma pasangan aja loh yang perlu kita jaga, alam kita juga perlu. Tapi emangnya punya pasangan? Canda pasangan. Selanjutnya, ada ancaman-ancaman terhadap biodiversitas. Yang pertama ada pertumbuhan populasi manusia. Dipercaya bahwa populasi penduduk bumi dapat mencapai 10 miliar dalam 100 tahun ke depan. Setiap hari seluruh manusia menggunakan sumber daya di bumi, menggunakan energi lebih besar, tanah, air, dan sumber daya alami seperti pohon, bahan bakar fosil, mineral, tumbuhan, dan hewan. Pernyataan dari US National Academy of Science dan British Royal Society bahwa populasi manusia sedang bertumbuh pada angka yang menuju ke laju ganda pada tahun 2050. Selanjutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan ancaman terbesar yang muncul terhadap biodiversitas di seluruh dunia. Dengan peningkatan suhu dunia, habitat seperti tumbuhan dan hewan akan berubah. Hal ini mempengaruhi organisme yang tinggal di dalamnya dan relung ekologi yang sudah diadaptasi selama ini. Kemudian, ada konversi habitat atau hilangnya habitat yang dapat berujung pada kepunahan.
Keempat, ada spesies eksotik dan invasif. Spesies eksotik Selanjutnya, ini ada seringkali berkompetisi dengan dengan spesies asli untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akan pakan. Yang terakhir, dan ada air pada degradasi suatu lingkungan habitat atau penurunan kualitas Jika lingkungan. spesies Asli kalah dalam persaingan ini, mereka harus pindah ke habitat lain yang belum tentu sesuai atau harus menghadapi kepunahan Menurut lokal Undang-Undang jika tetap Nomor berada dalam tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 98 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan konservasi di Indonesia itu dibagikan menjadi dua, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Menurut kedua peraturan tersebut, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan. Apa ya contoh dari biokonservasi ini? Salah satu contoh dari biokonservasi adalah WWF atau Worldwide Fund for Nature. Yayasan WWF Indonesia adalah organisasi konservasi nasional yang mandiri dan merupakan bagian dari jaringan global WWF. Yayasan ini mulai bekerja di Indonesia pada tahun 1962 dengan penelitian Badak Jawa di ujung kulon. Yayasan WWF Indonesia saat ini bergiat di 34 wilayah kerja lapangan, tepatnya di 18 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Didukung oleh sekitar 500 staf, WWF bekerja bersama pemerintah, swasta, LSM, kelompok masyarakat madani, dan publik luas. Sejak 2006 hingga 2018, Yayasan WWF Indonesia didukung oleh sekitar 100.000 lebih supporter di dalam negeri. Memang sebagai seorang pelajar, nggak ada yang bisa kita lakuin. Jelas banyak teman-teman. Kita dapat melakukan upaya preservasi yang mudah namun bermanfaat luas, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak boros menggunakan energi listrik maupun bahan bakar minyak untuk mengurangi polusi, dan tidak menggunakan berbagai barang yang berasal dari kulit hewan. Kita juga dapat berperan serta dalam mengawasi pemanfaatan dan penggunaan kekayaan alam dan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang terpenting dan dapat dilakukan oleh semua ialah mempelajari, menyebarluaskan, dan menerapkan biologi konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bukan hanya kita saja yang peduli terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, melainkan juga keluarga, teman-teman kita, dan semua orang di sekitar kita. Mari kita lakukan konservasi dan melindungi flora, fauna, dan mikroorganisme Indonesia mulai dari sekarang. Karena masa depan kelestarian alam bangsa Indonesia